Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kawan-kawan guru yang saya yakin pada saat ini masih tetap semangat ya dalam memberikan ilmu pengetahuannya dan memberikan ilmunya untuk siswa-siswinya yang sedang belajar di rumah. Baik, di masa seperti pandemi seperti ini sudah selayaknya kita sebagai pendidik harus mengupgrade yaitu sumber daya diri kita ya, terutama di bidang IT demi menunjang kegiatan belajar dan mengajar kita untuk menyesuaikan diri kita dari berbagai tantangan zaman saat seperti ini. Baik, pada kali ini saya akan membahas cara membuat absen kelas dan soal ya atau tugas untuk siswa pada aplikasi Samarinda Smart Edu. Baik, langsung saja kita tidak panjang lebar. Mari kita praktekkan. Buka saja aplikasi Google Chrome atau yang lainnya. Saya rekomendasikan sih menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan handphone agak sedikit kesusahan saya rasa karena ruang geraknya kurang banyak ya. Baik, langsung saja. Saya yakin semuanya sudah punya akun. Nah, kalau sudah punya akun, silahkan login di sini ya. Klik di sini, masukkan email. Ini saya pakai emailnya salah satu guru ya. Nah, jangan lupa centang guru, kemudian klik login. Tunggu sebentar. Nanti apabila sudah tampil seperti ini, jangan lupa klik yang tanda garis 3 ini ya. Kemudian pilih absensi siswa. Setelah kita kemarin sudah berhasil membuat jadwal pelajaran ya, kemarin kita sudah berhasil membuat jadwal pelajaran ada 2 hari ini kita kasih contoh, Senin dan Selasa. Contohnya, nah kita selanjutnya membuat absensi siswa. Apabila jadwal pelajaran tidak dibuat terlebih dahulu, maka absensi siswa tidak akan bisa kita buat ya. Jadi dia berurutan, jadwal pelajaran, absensi siswa, baru tugas siswa ya. Baik, langsung saja kita klik absensi siswa. Kemudian klik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas. Nah, lihat tanggalnya. Kebetulan ini hari Minggu ya, tanggal 11. Maka kita majukan tanggalnya tanggal 12. Kita membuat absen tanggalnya boleh tanggal yang sedang berjalan atau tanggal di depan ya. Artinya tanggal maju, tapi tidak boleh kita membuat absen tanggal mundur. Misalnya sekarang tanggal 11 kita bikin tanggal 8, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kita tanggalnya maju. Nah, ini untuk hari esok, hari Senin. Nah, tahun ajarannya 2020-2021, kemudian semesternya ganjil atau genap, itu menyesuaikan ya. Kemudian kelas, nah kebetulan saya menggunakan kelasnya ini, kelas 1C. Nah, jadwal yang kita sudah buat kemarin maka akan muncul di menu pelajaran ya. Misalnya hari Senin itu kita mengajarkan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini biar aja dulu keterangannya masuk semua ya. Sedangkan ini ada sakit, izin apa. Biar aja dulu semuanya keterangannya masuk ya. Kemudian kita simpan. Nah, jadi ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia di hari Senin absennya sudah jadi. Kemudian tambah lagi. Buat lagi tanggalnya hari Senin. Tahun ajarannya ya, sama. Kelasnya sama. Pelajarannya tadi sudah bahasa Indonesia, kemudian matematika ya. Nah, biarkan saja dulu dengan keterangan masuk semua, simpan. Oke, tambah lagi ya. Nah, satu lagi deh hari Senin aja ya. Karena jadwal yang saya buat sampai hari Selasa saja karena contoh. Nah, pelajarannya misalnya ini ya, IPA ya. Biarkan saja ini keterangannya masuk dulu semua. Ditambahkan saja sesuai dengan absennya ya. Nah, kemudian
Ini sudah jadi nih, misalnya hari Senin tanggal 12 itu sesuai dengan jadwal yang kita buat, jadwal pelajarannya IPA, matematika, dan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan jadwal yang kita buat kemarin. Jadwal pelajaran hari Senin, kita bisa lihat ini kan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian setelah jadwal pelajaran jadi, kemudian absen siswa jadi, nah mari kita membuat tugas siswa ya. Tugas siswa, klik saja tugas siswa. Nah, ini kemarin sudah ada satu contoh yang saya buat. Baik, saya akan coba ulangi lagi. Ini sudah ada satu, cuma tidak dipublish ya. Arti keterangan tidak dipublish berarti siswa yang terdaftar di kelas kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat soal. Nah, baiklah, kita akan coba tambah. Klik tanda tambah di pojok kanan atas. Nah, kemudian tahun ajarannya, semester, kemudian kelasnya. Nah, kelasnya akan muncul, kemudian pelajarannya apa? Misalnya kita membuat soal pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya. Ini contoh saja, bahasa Indonesia. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat, maka dia akan muncul di sini. Apabila jadwal pelajaran tidak kita buat, maka tidak akan muncul di sini ya. Nah, ini misalnya bahasa Indonesia. Nah, disinilah kita membuat tugas. Membuat tugas di sini bisa kita ketik atau kita copy paste dengan soal yang sudah ada, atau kita bisa menyisipkan gambar atau link dan sebagainya. Ini misalnya satu saya contohkan ya, ini karena pelajaran bahasa Indonesia saya membuat soal dengan cara mengetik ya. Misalnya misalnya tuh soalnya terserah aja deh. Misalnya apa nama ibu kota negara Indonesia misalnya ya, 2 dan seterusnya. Anggap aja ini sudah ada soalnya, bisa dari copy paste atau menggunakan link atau insert image bisa juga. Nah, setelah ini jadi, anggaplah ini soal sudah jadi, scroll ke bawah. Tanggal pengumpulan tugas ini terserah guru mengatur. Misalnya dia harus mengerjakan, anggaplah ini kita membuat soal tanggal 12 ya. Misalnya gurunya ingin terakhir dikumpul tanggal 13. Nah, tanggalnya ini diklik tanggal 13. Berarti tugas hari Senin dikerjakan hari Selasa, atau tugas yang dibuat hari Senin dikerjakan juga hari Senin. Ya, anggaplah ini hari Senin tanggal 12. Nah, ini ada keterangan publish. Artinya ini digeser. Apabila digeser publish dan berwarna sudah biru, artinya seluruh murid yang ada di dalam kelas 1C kelasnya yang saya buat ini tadi ya, ini akan bisa melihat dan akan bisa mengerjakan soal yang kita buat. Apabila kita tidak publish, maka mereka tidak akan bisa melihat ya, siswa tidak akan melihat. Ayo kita publish. Ini siswa yang akan melihat soal yang akan kita bagikan nanti. Ini upload file, bisa kita misalnya memilih file, misalnya file foto atau file PDF, siswa membaca dari situ bisa ya. Jadi siswa menerimanya nanti soalnya dalam bentuk PDF misalnya ya. Bisa juga. Misalnya kita pilih dari sini, nah bisa kita pilih misalnya file PDF. Boleh, misalnya ini misalnya ya, open. Nah, nanti dia akan masuk, yang akan sampai ke siswa adalah file PDF. Apabila kita mengetik di sini, yang sampai juga ke siswa apa yang kita ketik di sini ya. Nah, ini setelah sudah selesai ini, scroll ke bawah, klik kirim tugas. Nah, maka di sini akan tulisannya dipublish yang sudah kita buat tadi ya, dipublish tulisannya. Nah, ini ada satu soal yang tidak dipublish. Coba kita lihat apa ini. Nah, kemudian kita bisa edit tugas, misalnya ada kesalahan. Misalnya ini soal matematika ya, kemarin saya coba-coba aja membuat soal matematika. Nah, ini misalnya ya. Oke, coba ini kita akan publish ya. Ini akan saya klik publish dan saya simpan data. Nah, 2 soal akan masuk ke akun siswa yang ada di kelas 1C.
nanti mereka bisa menjawab melalui akun mereka masing-masing. Ya, oke, kita uji coba ya. Kita akan login sebagai siswa. Oke, ini karena ini sudah akun guru, saya coba keluar dulu. Baik, saya coba masuk dulu ya sebentar pakai akun admin. Saya mau cari satu akun kelas 1C. Bentar. Jadi kita langsung uji coba supaya siswa bisa mengerjakannya seperti apa sih. Nah, jadi saya akan ngambil satu dulu akun dari kelas 1C ya. Coba sebentar saya cek dulu. Kelas 1C saya pakai punya siapa ya? Atau punyanya si Dinda Hafizah ini aja ya. Dinda Hafizah. Jadi saya pakai dulu ini sebentar untuk membuktikan apakah kita bisa mengerjakan soal yang sudah kita buat ya. Oke, nah, kita sudah punya akun ini, Mira Dinda ini, kita kopikan ke sini, kemudian passwordnya juga kita masukkan ke sini. Jangan lupa pilih sebagai siswa ya, login sebagai siswa. Sebentar akan muncul. Nah, Dinda Hafizah Rahmah. Kita lihat apakah soal yang sudah kita buat tadi muncul. Tunggu sebentar. Bukan di sini ya. Saya lupa di mana ini. Tugas siswa. Klik tugas siswa. Nah, maka akan muncul dua tugas yang sudah kita publish tadi ya. Dua tugas yang sudah kita publish muncul, itu bahasa Indonesia dan matematika ya. Misalnya saya mencoba mengerjakan yang bahasa Indonesia dulu ya. Lihat tugas. Nah, ini sebagai siswa ya. Ada pertanyaannya, apa nama ibu kota negara Indonesia? Misalnya jawabnya di sini, misalnya Jakarta misalnya ya. Sudah, karena soalnya satu aja, kirim tugas. Nah, ini tugasnya siswa nanti ya, kirim tugas. Nah, jawaban tugas dari siswa sudah berhasil dikirim ya. Nah, nanti akan masuk lagi ke akun guru ya. Nah, matematika misalnya lagi, lihat tugas. Nah, ini misalnya satu, Budi diberi uang saku 5.000. Oke, misalnya ini, kemudian yang kedua 3 tambah 1 sama dengan 4. Misalnya ya. Nah, ini siswa menjawab, kemudian dia kirim tugas. Nah, jawaban Anda sudah berhasil. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi karena timingnya sudah hampir 10 menit. Nah, itu tadi, jangan lupa ini sebagai siswa. Nah, coba kita keluar dulu, kemudian masuk lagi ke akun guru ya. Misalnya akun guru. Ya, masuk sebagai akun guru. Kita cek lagi. Ini sudah masuk sebagai akun guru. Kita lihat tugas siswa. Lihat tugas. Oke, nah ini
Yang sudah menjawab ini kelihatan. Dinda Hafizah Rahma sudah melihat ya. Nah, sudah dia menjawab. Nah, kita bisa kasih nilai. Nah, misalnya ini contoh 80, misalnya nilainya anggaplah 100 ya. Nah, apabila kita kirim tugas lagi, artinya kita klik di sini, maka nilainya akan muncul di akun siswa tadi. Sama juga yang ini ya. Lihat tugas. Nah, yang menjawab kan cuma dia aja. Nah, misalnya kita kasih nilai misalnya 100 misalnya ya. Kemudian kita kirim, maka nilai 100 ini akan masuk di akun si siswa yang mengerjakan tadi. Nah, setelah kita melihat ini, maka baru kita bisa menentukan siswa ini hadir atau tidak di pelajaran online kita atau di kelas online kita ya. Misalnya ini sudah mengerjakan, ini enggak, ini sudah. Nah, tinggal kita nanti masuknya di absensi siswa. Di pelajaran apa tadi? Misalnya pelajaran bahasa Indonesia dan matematika ya. Edit absensi. Kemudian ini masuk ya, karena dia mengerjakan. Misalnya ini enggak. Misalnya dia sakit yang ini, atau ini izin atau alpa ya, izin. Yang ini alpa. Ini masuk seandainya kata ini sudah mengerjakan berdasarkan yang kita lihat tadi ya. Soal jawaban yang dia kirim. Ini bisa kita simpan. Begitu juga selanjutnya yang matematika, yang bahasa Indonesia dan lain-lain ya. Saya kira cukup mudah dipahami. Apabila tidak paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya atau memutar kembali video ini berulang-ulang sampai bisa. Karena perlu diketahui kedepannya aplikasi Samarinda Smart Edu akan dipakai sebagai media pembelajaran kita selagi masa pandemi sekarang ini ya, yang akan diakui oleh dinas. Jadi tidak lagi menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Jadi di sini semuanya bisa terkontrol. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kedepannya mungkin kita akan membahas yang lain ya, seperti bank soal, materi pelajaran, ujian online dan lain-lain di kesempatan berikutnya. Oke, itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Apabila ada salah-salah, mohon dikoreksi. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.